Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Remaja Maulidi Turtaja, notar 2201221 dari kelas TD 2.18. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengolahan data faktual kecelakaan kereta api. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui dasar pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi KA. Ada 3 acuan dasar pelaksanaan, yaitu mulai dari UU 23 tahun 2007 tentang perkereta apian pada pasal 175 ayat 1 dan 2, kemudian PP 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi pasal 11, dan juga terakhir ada Perpres nomor 2 tahun 2012 tentang KNKT pasal 4, bahwa KNKT mempunyai tugas KNKT yang mempunyai tugas berupa melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi pada pihak terkait, dan memberikan saran dan pertimbangan pada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi. Berikut adalah jenis dan persyaratan kereta kecelakaan KA yang diinvestigasi. Yang pertama ada jenis kecelakaan KA, ada berupa tabrakan antar KA, ada KA terguling, KA anjlok maupun KA terbakar. Persyaratan dari investigasi yaitu terdapat korban jiwa dan juga terdapat tinja yang melebihi dari 6 jam untuk dua arah jalur kereta api. Tujuan investigasi kecelakaan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian kecelakaan seperti what, where, and when. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab langsung atau faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan atau why, menjelaskan kontribusi dari penyebab langsung pada kecelakaan how, dan mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko untuk mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama terulang kembali atau learning. Hasil temuan investigasi yang pertama dapat dibuktikan secara langsung dari informasi faktual. Yang kedua dapat dijadikan sebagai rekomendasi keselamatan. Kemudian yang ketiga, kepentingan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan, bukan derajat kontribusi terhadap kecelakaan. Dan yang terakhir adalah diurutkan tahapan logis, umumnya sesuai urutan kronologis. Metode analisis, salah satu metode di analisis kecelakaan adalah pembuatan sequence of event dan SIMAP berdasarkan informasi faktual yang diperoleh dalam memahami urutan kejadian kecelakaan, khususnya jika terjadi beberapa faktor yang kompleks dalam periode sebelum kejadian dan harus meninjau aspek yang berbeda. Contoh dari simple sequence of event, yang pertama ada action, seperti driver discussion with Knoller, isolation inconfirmed, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke analisis. Analisis adalah proses mengurai suatu persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih rinci agar tercapai suatu pemahaman yang luas baik terhadap persoalan tersebut atau the process of breaking complex topic or substances into smaller parts in order to gain better understanding of it. Yang kedua, yaitu proses analisis dapat menjawab pertanyaan mengapa sebuah kejadian dapat terjadi. Berikut adalah tabel investigasi analisis. Yang pertama adalah evidence analysis, kemudian ada safety factor analysis, ada risk analysis, safety action development, dan terakhir ada analysis review. Pertama kita masuk ke evidence analysis atau analisis dari barang bukti. Yang pertama adalah merubah data menjadi bukti-bukti. Kemudian membatasi aktivitas yang akan direview, diorganisir, dan diinterpretasikan datanya. Kemudian menyediakan platform untuk safety factor analysis, may involve developing general finding, dan juga bisa mengidentifikasi beberapa faktor keselamatan, hipotesis faktor keselamatan. Berikut adalah bagian-bagiannya dari data yang didapat. Ada analysis sequence of events, kemudian ada review relevant topics, kemudian ada review related occurrences, apply severe list, and kemudian didapatkan event listnya. Yang pertama kita untuk mengetahui analisis dari barang bukti, kita memerlukan namanya review relevant topic atau membahas topik-topik yang relevan. Yang pertama yang kita cari adalah topic of interest. Beberapa topik betul-betul selalu dipertimbangkan tergantung pada tipe kejadian dan pada konteks persoalannya. Kemudian membutuhkan pengetahuan yang sesuai dengan bidang utamanya dan mempertimbangkan komponen utama suatu sistem
yaitu urutan kejadian, bukti saksi-saksi, sarana prasarana dan peralatan lain, lingkungan operasi, personil kunci, dan juga operator. Yang berikutnya setelah kita mendapatkan data-data yang ada atau identify dari interest yang ada, kemudian kita mengolah data yang sudah kita dapat. Ketika terdapat banyak data dan data dari beberapa sumber data dikelola atau diintegrasikan dengan cara kronologi atau urutan, kemudian temanya, fungsi, dan juga lokasi atau geografinya. Contoh mengelola data investigasi ada topik 1, contohnya car speed down crossing road dengan saksi 1 yaitu menyaksikan kecepatan mobil 70 km per jam, saksi 2 menyaksikan bahwa kecepatan mobil lebih dari kecepatan normal, saksi 3 menyaksikan bahwa kecepatan mobil sekitar 70 sampai 80 km per jam. Kemudian saksi 4 kecepatan yang diketahui kecepatan tidak diketahui. Jadi ini adalah contoh-contoh mengelola data investigasi dari beberapa saksi-saksi yang didapat. Kemudian berikutnya adalah kita mengidentifikasi pola-pola atau fitur-fitur khusus. Apa yang menjadi fitur paling khususnya? Apakah ada pola-pola kecenderungan yang menarik? Apakah ada sesuatu yang tidak lazim, surprise dalam bentuk-bentuk ketidaknormalan? Apakah ada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan? Dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya untuk evidence analysis, kita menyusun ringkasan fakta-fakta, kunci, dan temuan-temuan. Kita mengidentifikasikan kata-kata kunci, sangat baik berkomunikasi dengan sesama anggota tim, kemudian identifikasikan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis umum yang membutuhkan analisis lebih lanjut, ringkasan fakta-fakta kunci dan temuan-temuan yang terkait untuk setiap topiknya. Gunakan format tertentu sesuai dengan situasi, dengan catatan format to suit the situation. Kemudian kita dapat digunakan untuk menyoroti apa yang diketahui dari apa yang mungkin dapat dipertimbangkan. Kemudian ada review for missing data. Adakah sebagian data yang terlewatkan, kurang atau hilang? Maka kita harus mencarinya. Kemudian apakah tersedia sumber-sumber yang lain? Apakah lebih bermanfaat dari yang sudah kita punya? Sudah cukupkah data yang kita miliki? Dan lain sebagainya. Selanjutnya kita menggunakan teknik khusus analisis bukti dengan batasan teknik-teknik di beberapa bidang untuk membantu merubah data menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kebutuhan untuk mengetahui kapabilitas batas-batas, asumsi-asumsi suatu teknik analisis atau saran dari expert. Contoh teknik khusus adalah Human Performance Modeling atau Spatial Orientation. Kemudian ada Biomathematical Fatigue Models seperti FAID, FAST, kemudian SAFE. Kemudian ada Voice Communication Analysis, Speech Discourse Communications, Statistical Analysis. Selanjutnya dari evidence analysis kita dapat menentukan argumen map. Yang pertama, terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih dan tidak terdapat catatan mengemudi yang ugal-ugalan. Terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem dan lain sebagainya. Ini adalah argumen map dari yang didapatkan dari saksi-saksi. Nah, ini contohnya dari hipotesis, dari bukti-bukti yang didapatkan, kemudian dari evaluasi dan juga yang ditinjau dari investigasi kecelakaan yang terjadi. Jadi ada rekomendasi keselamatan yang dibuat KNKT setelah menginvestigasi suatu kecelakaan, yang mana rekomendasi keselamatan dibuat secara umum atau spesifik terhadap hasil temuan investigasi, baik temuan yang berkontribusi langsung terhadap kecelakaan maupun temuan yang dapat menimbulkan potensi bahaya di masa depan. Kemudian rekomendasi keselamatan berfokus terhadap apa yang harus diperbaiki dari kesalahan, bukan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Jadi dari materi yang dapat saya sampaikan bisa disimpulkan ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, tugas KNKT yaitu merincikan kasus kejadian kecelakaan dan mengumpulkan bukti-buktinya. Kemudian memahami konteks kejadian kecelakaan, menganalisis bukti-bukti sebelum mendefinisikan findingnya, dan juga melakukan investigasi kerjasama suatu tim. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam saya menyampaikan
materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.